Halo, selamat pagi, siang, dan sore. Kami dari kelas 1 DAB. Halo. Hai, Halo, Dengan kelompok Andri Dedes beranggotakan. yang pertama saya Wahyu Andriani dengan NIM 21157130004. Saya, Riko Antara dengan NIM 2115713088. Dan saya Delbuti Widyadianti dengan NIM 21157130094. Dengan saya Nika Dede Yuliani dengan NIM 21157131154. saya Ikada Krisna Dharma Saputra dengan NIM 21157130076. Oke, kali ini kita akan menjelaskan mata kuliah statistik yang dimana kita akan menjelaskan tentang penghitungan atau penghasilan APBD Provinsi Bali tahun 2019. Oke, berikut penjelasannya. Guys, di mana udah aku belum dapat buat tugas statistiknya. Ini aku udah ada, siapa yang mau buat? Aku deh mumpung aku megang laptop. Oke, aku kirim ke grup WA ya. Udah jadi kan pakai APBD Bali-nya? Jadilah, APBD kan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Pengertian dari APBD tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, persisnya pasal 1 ayat 8. Budget ini dibuat secara sistematis dan memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah yang kemudian disetujui oleh DPRD untuk masa waktu 1 tahun. Fungsi APBD yaitu ada fungsi otoritas, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Struktur APBD yaitu ada dua. Yang pertama ada penganggaran pendapatan dan belanja, yang kedua ada penganggaran pembiayaan. BTW ini hasilnya jadi. Kok pakai Excel? Kita kan ada aplikasi khusus statistiknya. Tapi kan udah Excel dalam pengoperasian dan unsur interface yang sudah lama dikenal. Dan juga banyaknya fitur-fitur dalam membantu kita dalam mengedit data-data yang ada menjadi semakin mudah dibaca dan dilihat. Iya sih, SPSS itu sangat terbatas dalam penggunaan angka dan huruf. Tapi selain itu, aplikasinya sangat terkesan dan sederhana, membuat orang-orang juga mampu membaca aplikasi, berpikir bahwa aplikasi ini mudah dioperasikan. Tapi selain itu juga hasil yang didapat pun tidak terlalu berbeda signifikan dengan aplikasi Excel tersebut. Tapi susah juga sih untuk dibaca karena terbatasnya fitur-fitur pembantu dalam aplikasi SPS tersebut. Ya udah gini aja, kan emang setiap aplikasi itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Gimana kalau aku buat SPS-nya aja nih? Nggak apa gimana? Kalau Nah, boleh, boleh. banget. Itu aku forward dulu ya filenya. Oh iya, Aku dapat WA aja. oke. Udah masuk kan? Dan? Nah, aku buat sebentar ya. Setelah di plan buat itu aku mau ganti buat. Ya, itu waktu sih juga ini buatnya. Aku juga mau ganti pakai Excelnya. Oh iya, oke. Guys, ya gimana nih? Kayaknya kita udah kesorean deh di kampus. Gimana kalau kita lanjutin aja diskusinya? Boleh, boleh. Kita Boleh, mau sana. boleh Aku juga terlalu lama di Ya, kampus sih. Takutnya malaman pulangnya. Ya, Udah. hormat. Oke. Oke, kami akan mempresentasikan apa yang kami dapatkan. Nah, data ini kami dapat di salah satu perusahaan di daerah Renon yang datanya diupload secara real time bekerja sama dengan bali.bps.go.id yang bisa dicek langsung di link tersebut. Kalian bisa lihat ada semua data-data yang kalian pengen tahu mengenai provinsi daerah Bali mulai dari APBD, APBN, dan sebagainya. Oke, kita lanjut untuk presentasinya. Silakan untuk pembicara pertama. APBD daerah Bali tahun 2019 yang menyangkut 9 kabupaten yang dimana terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan sisa lebih pembiayaan. Nah, di sini pendapatan daerah yang tertinggi ada Badung dengan 5,8 M dengan presentase 29%. Dan di belanja daerah, Badung tertinggi dengan 5,7 M dan persentase 31%. Dan yang terendah yaitu Bangli, Klungkung, dan Jembrane dengan 1,2 M dan persentase 6% dan 7%. Untuk pembiayaan, tertinggi itu ada Denpasar dengan 299,2 juta dengan presentase 35%, diikuti dengan Badung dengan pendapatan 219,6 juta dengan presentasi 26%. Dan yang terkecil itu ada Gianyar dengan pendapatan 12,9 juta dengan presentase 2%. Dan yang terakhir adalah sisa lebih pembiayaan. Yang pertama, di urutan pertama itu ada Badung dengan
sisa lebih pembiayaannya 278,8 juta dengan persentase 28%, lalu disusul kedua oleh Denpasar dengan sisa 237,4 juta dengan persentase 24%, lalu dengan nilai terendah adalah Kabupaten Tabanan dengan 18,1 juta dengan persentase 2%. Berikut adalah hasil dari statistik dengan aplikasi Excel untuk penghitungan data APBD Provinsi Bali tahun 2019. Selanjutnya kita akan lanjut dengan penghitungan dengan aplikasi lain, yaitu aplikasi SPSS. Nah, bisa dilihat teman-teman semua, ini adalah tampilan dari aplikasi SPSS tersebut, di mana frekuensinya seperti ini, tabel-tabelnya. Kurang lebih hampir sama dengan mirip aplikasi Microsoft Excel. Oke, kita lanjut. Sebelumnya kita akan jelaskan bagaimana cara membuat outputnya untuk di SPSS. Berikut dia penjelasannya. Pertama analyze, lalu deskriptif statistik frekuensi, ya tuh. Selanjutnya masukin semua datanya, bisa diblok agar lebih cepat. Terus statistik. Setelah itu pilih min, median, mode. Lalu continue. Oke. Cari klik grab, legacy dialog ya, bar, klik bar, defense, pendapatan daerah taruh di bars, yang kabupaten kota taruh di variabel. Reset. Oke. Itu dia tadi penjelasan dari cara membuat output di SPSS. Kita akan lanjut masuk ke penjelasan outputnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah hasil outputnya. Dia memiliki file tersendiri. Nah, kurang lebih hasilnya 11-12. Nah, seperti ini. Dari bagannya, dari lingkaran, diagram batang. Itu hampir mirip seperti punya Excel, cuman mungkin lebih simpel saja untuk penggambarannya, tetapi lebih susah dibaca karena tidak adanya presentasi atau angka-angka yang lebih spesifik. Akan tetapi ada poin lebihnya di aplikasi SPS tersebut adalah di bagian frekuensinya, yang dimana dijelaskan secara jelas, secara semua datanya hampir sama, hampir 11-12 dengan hasil Excel. Jadi kami tidak akan jelaskan lagi untuk diagramnya dan penjelasan-penjelasan lainnya. Jadi kita akan jelaskan di bagian frekuensi, di mean, median, modus dari setiap bidangnya. Bagi yang bersangkutan, silahkan. Ya, min dari pendapatan daerah yaitu 2.189. Min dari belanja daerah yaitu 2.056. Min dari pembiayaan yaitu 98.056. Min dari sisa hasil pembiayaan yaitu 109.344. Ya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk median pendapatan daerah yaitu 1.900. Yang median belanja daerah yaitu 1.700. Median pembiayaan yaitu 41.300. Yang median sisa hasil pembiayaan yaitu 75.800. Dan modenya atau modusnya yaitu modus pendapatan daerah 2,3, modus belanja daerah yaitu 1,2, modus pembiayaan yaitu 12,9, modus sisa hasil pembiayaan yaitu 75,8. Nah, itu dia tadi penjelasan dari output dari aplikasi SPSS. Nah, karena udah selesai semua nih kita jelaskan, kami ucapkan terima kasih banyak udah mau dengerin presentasi kita dengan pembagian penghitungan penghasilan APBD Provinsi Bali tahun 2019. Kami dari kelompok Andrew Dedes ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sampai jumpa.